jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang kita sampaikan di kemarin malam, bahwa kita sekarang sedang atau sudah memasuki partai puncak ya. Ini hanya diperjuangkan atau hanya dicapai oleh orang-orang yang merupakan calon-calon juara, calon-calon pemain inti. Kenapa? Karena sebagaimana dalam sebuah ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kuda itu kalau sudah hampir mencapai finish, dia mengencangkan larinya dan mengerahkan segala macam daya kekuatannya sehingga dia sampai ke garis finish. Nah, malam ini menyempurnakan dari bahasan kemarin, apa saja yang Rasul lakukan di 10 malam terakhir ini, karena ini malam yang paling agung di antara malam-malam yang ada di muka bumi. Allah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri wa layalin ashr. Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa layalin ashr, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Artinya ini malam yang sangat mulia, malam yang sangat luar biasa, yang mana tidak boleh berlalu 1 menit pun dari seorang beriman, orang mukmin, orang muslim tanpa memanfaatkan dengan baik di malam itu. Adapun 4 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau dalam istilah kajian sirahnya itu Ramadannya Rasulullah adalah apabila masuk sepertiga terakhir atau 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, yang pertama adalah Ihya'ul Lail, menghidupkan malam. Apa maksud menghidupkan malam? Yakni as-sahru, begadang. Kalau begadang di malam-malam tidak dianjurkan, maka di malam 10 akhir Ramadan begadang itu sangat dianjurkan. Bahkan itu menjadi kebiasaan Rasul yang tidak pernah ditinggalkan. Setelah beliau pindah ke Madinah, selama 10 tahun di Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan menghidupkan malam-malam Ramadan yang terakhir, 10 yang terakhir, terutama dengan i'tikaf. Jadi yang pertama yang dilakukan Rasul di malam terakhir itu, 10 terakhir, adalah Ihya'ul Lail, menghidupkan malam dengan begadang. Dan yang dilakukan adalah 3: sholat, kemudian zikir, dan tilawah. Sholat, zikir, tilawah. Sholat, zikir, tilawah. Kalau sholatnya capek, zikirnya sudah capek, tilawah. Dan afdoluha, dan yang paling afdol di malam-malam itu adalah tilawah, membaca Al-Quran. Yang kedua yang dilakukan Rasul di malam-malam terakhir Ramadan adalah iqadhu ahlihi lis-shalah, membangunkan keluarga untuk sholat. Biasanya kita ini sibuk sendiri, ngurus ibadah sendiri. Khusus di malam 10 Ramadan yang terakhir, maka sangat dianjurkan, disunahkan kita menghidupkan malam ini dengan membangunkan keluarga. Bangunkan mereka untuk apa? Untuk ibadah, untuk sholat, untuk tilawah, dan lain sebagainya. Itu terdapat dalam hadis Bukhari. Kalau yang menghidupkan malam, begadang di malam Ramadan, itu ada dalam hadis Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Yang ketiga yang Rasul lakukan di 10 malam terakhir adalah syaddul izar atau al-ittizar, mengeratkan sarung. Ini ada 2 arti. Mengencangkan sarung bisa bermakna menambah semangat dalam mengisi malam-malam terakhir. Juga mengandung arti syaddul izar adalah menahan syahwat dari istri. Jadi di 10 malam terakhir ini beliau kana ya'tazilun nisa, beruzlah atau meninggalkan sementara para istri-istrinya. Demi apa? Demi fokus tabarruk, hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau ketika menghidupkan malam terakhir, beliau pojok di masjid, sendiri di masjid, karena ya'tazilun nas wala yukhalifu, tidak berbau dengan manusia, mencari tempat yang menyendiri, ngambil sejadahnya, mojok ataupun beruzlah sendiri, tidak bercampur dengan banyak manusia, supaya fokus tafarruq dan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti kita misalkan i'tikaf di sini, maka silahkan mungkin berkomunikasi, bercengkrama di awal malam, tapi nanti ketika malam mulai masuk, mulai naik, maka silahkan ambil tempat masing-masing, beruzlah, bermunajat kepada Allah sendiri-sendiri. Lalu yang keempat yang Rasul lakukan adalah al-i'tikaf, beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang didirikan di masjid itu sholat Jumat. Dan masjid ini sudah memenuhi syarat karena ada sholat Jumat di masjid ini.
I'tikaf jangan dipahami harus di masjid terus menerus. Kalau i'tikaf nazar ya memang begitu. Apabila dia tidak melakukan i'tikaf seperti yang dia niatkan, maka batal i'tikafnya. Kalau i'tikafnya i'tikaf wajib, i'tikaf nazar misalkan. Kalau saya lulus ujian saya i'tikaf 10 hari, maka ketika tidak memenuhi 10 hari atau keluar sebelum 10 hari, batal i'tikafnya. Saya akan i'tikaf misalkan 5 hari nazar, maka jika tidak dilakukan batal i'tikafnya. Adapun i'tikaf sunnah yang kita biasa lakukan di Ramadan, maka itu sifatnya temporal, bisa bisa keluar masuk ke masjid dengan niat i'tikaf, diperbaharui niatnya, masuk lagi nanti i'tikaf lagi, masuk lagi nanti i'tikaf lagi, dan kalau ada hajat keluar itu tidak apa-apa, karena kita melaksanakan i'tikaf sunnah, bukan i'tikaf nazar yang merupakan i'tikaf wajib. Nah, 4 hal itulah yang biasa beliau lakukan Rasulullah SAW di 10 malam terakhir. Yang pertama tadi Pak, ihya'ul lail, menghidupkan malam, begadang untuk ibadah. Yang kedua, iqadhu ahli, membangunkan keluarga untuk ibadah. Yang ketiga, syaddul izar, mengencangkan ikat sarung. Dan yang terakhir adalah beriktikaf di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dan malam ini sudah malam ke-20 ya. Sebagian pendapat mengatakan dimulainya itu adalah di malam ke-20 supaya 21 itu dia sudah di masjid. Ada juga yang masih 20. Tetapi lebih aman kita mengambil malam awal i'tikaf itu di malam 20. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita dapat menghidupkan malam, begadang di malam-malam 10 akhir. Kalau tidak kuat, pilih malam ganjil saja, malam genapnya istirahat silakan. Kemudian kalau kita sanggup, juga kita terus i'tikafnya istiqomah di masjid. Kalau tidak ada keperluan hajat mendesak, kita tetap di masjid. Kecuali kalau masih ada kewajiban di luar, maka dia boleh menggunakan niat i'tikaf secara temporal. Masuk lagi, keluar lagi, i'tikaf terus niat diperbaharui. Wa'afu minkum wa jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan dengan shalawat tarawih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.